Cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur, meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u bainar riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur, karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati, karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, in mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta sama ya, karena Quran baca dua kali, ada muttum, ada apa? Mittum. In mutta alal fitrah, jika kamu mengikuti wiridan yang saya ajarkan, sekali kamu tidurnya bablas, maka kamu mata alal iman, kata Rasulullah. Jadi orang kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musamu mangkel mbek kowe ya karek nyembelih, cara bojomu mangkel mbek kowe ya karek ngobong, kok ini TV niku. Sama ndak usah merasa tidak akan ngalami itu, ya insyaallah ndak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Atau kowe turu ning kendaraan tangis-tangis ning akhirat. Ditakoki, Gusti kok wonten akhirat mau kecelakaan kan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Karena mau tidur itu saya pikir, kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa, bismika wadu'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu dok, saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikul habdi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. Itu kok baca sampai itu. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Dulu saya di pondok itu sering dinasehati sama temannya Gus Zofur, satu kelas dengan Gus Zofur temannya. Gus, nak soleh aja teman-teman, mari ini swarga warmbah mun, gak enak sungkan. Jadi soleh pas-pasan, nah, sehingga ya tetap masuk surga tapi aja warmbah mun, mari nopo sungkan. Kamu tahu kan di surga pekerjaan kamu apa? Ngeloni widadari kan? Itu kalau ketemu guru mesti apa? Sungkan. Jadi cukup di bawahnya, nanti kapan-kapan sowan tiap malam Jumat apa? Sowan. Kamu kebayang nggak sekamar dengan Mbah Mun kalau di hotel? Raisoba, ya ternyata dia milih. Begini yang serius ini yang saya sampaikan, ini kan 1 jam, saya diskon 20 menit. Jadi karena kalau dia memaksakan berarti itu nggak sopan sama kiai. Jadi begini, tadi bicara tentang sanad. Jadi saya harap semua santrinya Mbah Mun, baik yang pernah mondok maupun pecintanya, sanad ini kualitasnya harus dijaga. Jangan sampai ada sanad yang hoax, kalau dalam bahasa hadis maudhu. Kenapa demikian? Karena orang membayangkan yang tidak kita menangi, misalnya kita membayangkan Imam Ghazali atau Imam Haromen atau sampai sahabat, akhirnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak melihat. Satu-satunya background yang kita lihat adalah guru kita atau orang yang kita saksikan. Saya ulang lagi ya, satu-satunya cara melihat Rasulullah adalah melihat sahabat, melihat tabi'in, tabi'in, sampai melihat guru-guru kita yang sekarang. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau itu ada sanad. Sehingga dalam ilmu hadis atau ilmu fikih disebut ada orang mimpi ketemu Rasulullah, misalnya saya ketemu Rasulullah dan beliau ngendikan besok Ramadan. Itu kalau di ilmu fikih la yu'tabaru qaulu, tidak perlu diikuti. Mendingan ngikuti Pak Rosid yang enggak mimpi ketemu Rasulullah tapi melihat apa? Hilal. Saking nganggurnya di pinggir laut terus. Itu tidak apa-apa. Terus ditanya seorang ulama tadi, bagaimana Anda membandingkan mimpi ketemu Rasulullah dengan melihat hilal? Kata ulama tadi, mimpi ketemu Rasulullah itu hak Anda, saya boleh percaya boleh tidak. Tapi haddatsani rajulun minal ulama, haddatsani rajulun, sampai Rasulullah setiap mengatakan
haddatsani rajulun tabayyaqadatan, bahwa Rasulullah secara terjaga ngendikan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in huma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasina yauman. Kamu puasa Ramadan ya karena melihat rembulan, nanti lebaran juga karena melihat rembulan. Nabi mengatakan itu secara yaqadatan terjaga. Sahabat menyaksikan riwayat itu juga secara terjaga. Tabi'in meriwayatkan itu juga secara terjaga. Sampai Mbah Mun, sampai Gus Zofur, sampai kita semuanya diriwayatkan secara terjaga. Maka riwayat yang secara terjaga ini jangan dikalahkan oleh subjektivitas seseorang yang mengklaim mimpi ketemu Rasulullah. Bukan karena tidak percaya tentang mimpi itu tidak. Man ro'ani fil manam faqat ro'ani haqqan. Tapi itu kan subjektif. Kalau setiap orang yang ngomong gitu kita percaya, ini hancur. Ya nak saya ngomong Habib atau ulama bisa dipercaya, nak saya ngendikan Pak Rosid tenan ta ora. Jadi ini supaya sanad ini terjaga. Jadi sanad itu harus terjaga. Makanya saya pernah entah tahun berapa, saya memang tidak perlu saya ingat-ingat karena saya memang nggak suka punya kenangan Mbah Mun ada tanggalnya supaya abadi. Ada orang tertentu yang suka ditanggalin kalau punya kenangan sama Mbah Mun. Kalau saya enggak usah tanggal, biar kenangannya mustamir setiap saat. Saya pernah diminta Mbah Mun, hak delok wajahku. Beliau ngendikan man ro'ani wa man ro'ani dakhalal jannah. Man ro'ani wa man ro'ani wa man ro'ani la yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang melihat wajah saya, melihat wajahnya yang melihat wajah saya, melihat wajah yang melihat wajah saya, dakhalal jannah. Kenapa itu menjadi penting? Karena figur manusia. Saya masih ingat ketika ngaji ilmu kalam sama Mbah Mun, juga sama Gus Yofur di kelas di MGS. Mbah Mun ngendikan gini, saya masih ingat betul, tak catat ya. Wong ora iso niru pangeran. Pangeran ora salat, ora mangan, ora ngombe. Niru ya mbek makhluk. Jadi tidak bisa kita tanpa wasilah, tidak bisa. Kamu niru Allah piye? Kaifa yusolli? Allah nak salat piye? Kacau kan? Allah nak poso piye? Memang Allah tahu mangan, Allah tahu poso. Terus nak turu piye? Allah la ta'khudhu sinatu. Maka ibadah itu niru makhluk, karena kita makhluk. Makhluk itu duwe syahwat. Islam memberi sarana ibadah nikah. Sing ra payu nikah ana sarana ibadah ngempet, paham ya? Ngene ku. Maksudnya ra usah nguntal kapur barus ngempet. Sing sugih ibadahe sedekah. Sing ora sugih ibadahe dadi mustahik sing ridho. Macam-macam. Itu hanya bisa niru makhluk sama makhluk. Sebab itu ketika saya masih ingat betul Mbah Mun ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu Allah tidak ngendikan sirati, yaitu jalan saya ndak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Ada kata an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah memaklumatkan ke semua hambanya, niru itu niru hamba yang sudah diberi nikmat. Karena kita hanya bisa niru misalnya Rasulullah, cara sholat beliau kayak apa, cara sujud beliau kayak apa, cara makan beliau kayak apa, cara nikah beliau kayak apa, bahkan cara masuk rumah, keluar rumah, doa pergi, termasuk doa nyaur utang. Padahal Rasulullah mboten nate diutang teman-teman, nggih nate gue lucu-lucunan mawon. Niku mawon mboten tenanan, nggih niku masyhur kan, beliau menggadekan baju rompinya ke orang apa? Yahudi, tapi ada jaminannya. Itu terus ditiru umatnya, do gadekno BPKB dan sertifikat. Itu tidak tahu saya itu. Padahal Rasulullah itu melakukan itu untuk hal yang darurat, tapi umatnya kayaknya tidak darurat, sudah watak. Itu yang membedakan Rasulullah dan umatnya. Tapi perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u bainar riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur. Karena ini kan pemanasan mati. Pelatihan mati, karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar.
Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, baca ini. In mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta sama ya. Karena Quran baca 2 kali, ada muttum, ada apa? Mittum. In mutta mutta alal fitrah. Jika kamu mengikuti wiridan yang saya ajarkan, sekali kamu tidurnya bablas, maka kamu mata alal iman kata Rasulullah. Jadi orang kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel mbek kowe ya karek nyembelih. Cara bojomu mangkel mbek kowe ya karek ngobong kok ini TV-TV niku. Sama ndak usah merasa tidak akan ngalami itu, ya insyaallah ndak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Atau kowe turu ning kendaraan tangi-tangis ning akhirat. Terus takoki, Gusti kok ora teng akhirat mau kecelakaan kan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau setelah saya sholat jarang wiridan, tidak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu, terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes. Gus, nak bersolat atau mau nyekel tasbih api tidur, saya itu punya tasbih lupa jumlahnya sama. Semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah, entah pamer kebaikan tidak tahu saya. Pokoknya sudahlah husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wadu'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu tok, saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. Saya baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai 3:30 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang waroset, makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin atau fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, ben ra kepikiran niklap utawa wong ayu-ayu seneng terminal ning gone dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetep jelalatan tak jamin. Masuk ke ngarep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Eling pangeran mbek delok wong liwat tuh eling ndi kira-kira. Jadi tidur itu perlawanan terhadap maksiat. Sehingga saking hebatnya tidur sampai dijadikan ayatnya Allah, mana mukum billaili. Saya berkali-kali matur barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yofur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah, mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiyah. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandhani iki ra sekedar turu, ya kowe kudu ngerti iki ape ninggal maksiat. Hitung mulai saiki. Bismika Allahumma ahya bismika amun. Ayo roket patit hitung. Anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam, berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat ra subuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita pulih lagi, bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi.
Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Termasuk la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid, salami template 100.000, dipandu caranya tobat diwari istighfar. Nomor itu penting. Nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya yang jelas gak usah dibunuh, gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri, dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni ara fil manami anni atbahuka fangzur madza tara. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik, yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia, anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar dajjalnya kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan sik ben wareg ben iso turu, insya Allah dikejar dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur gak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit Pak. Itu saya pernah ngaji Duraru Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan tuh unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip iku padha wae, ngadepi kanca mbek musuh padha wae, malah kadang ribet kanca. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Duraru Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Mu'adzab Imam Nawawi, itu Imam Syafi'i nak ngendikan gini, man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong ngapiki kowe nyancang kowe. Kayak Pak Rosid itu apian mbak aku, ngerti sarang sowan mampir, gayane apian, jebule nyancang. Awas nak ora teko ning Demak. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu? Sing biasa utang kowe kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh? Artinya gini, kanca ya barokah nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan tuh, man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup tuh berkah terus. Di konco ya enak kados kula di konco Gus Zofur, nak kula mboten saged fikih musyawarah, ora iso tasawuf musyawarah. Di konco Pak Rosid, konco rai sederhana. Pokoknya duit. Tadi kurang contoh. Kalau rai Arab kan enggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus. Ya. Ekonominya juga sederhana. Saya sama Rosid sama-sama gak kaya. Jadi ada nyotokan kan Gus Zofur sama Gus Ba'anya ngebis. Memang saya sering sama Gus Zofur ngebis sampai sekarang masih sering. Bukan karena miskin yang jelas itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa.
Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa, ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburukan. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup bisa derekno kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu, sangat ikhlas. So derekno senior kula, dipaksa nggih gelem, diintimidasi nggih gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, karena saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Sehingga kiai-kiai NU, kiai-kiai alim itu ada bajingan, tukang ngemel wong kok mati. Saya gitu Pak, niki saya. Tanggane ra ono sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, ayo Pak muni saya Pak. Mboten saya ini tempuh. Lah nggih saya pun mati, pun mboten saged nakal niku. Lha jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa? Sanad kita ke Rasulullah kabeh itu dimanage dadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah, apalagi kenal Gus Zofur ibadah, kenal Bupati ibadah, konco perjuangan. Kok kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah, anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional, kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembinaan. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja, tergantung niat. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun. Mbah Mun ngajari kita macam-macam. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul Aqli Ba'dal Iman Billah At-Tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena barokahnya kita simpatik, nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita dadi kiai alim sundul langit sampean mbek tangga muwedhit, ketemu wong perengut, sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman, ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang pegawean gak ada kopi kowe. Akhirnya sing preman sakok di pengaruh, sing kiai ini bakil gak duwe. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wastina'ul ma'ruf ila kulli barin wa fajir. Jadi kula suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Mbah Mun Al-Ulama Al-Mujaddid itu setengah hafal, sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca, bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Mbah Mun baca itu ketika beliau masih sugeng, apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Mbah Mun. Ini terutama warning sama santri sarang, nggak boleh. Terakhir itu Mbah Mun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi, yaitu ada potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Yaitu misalnya kamu petani melon atau petani tebu kok jadi kaya, asal sudah satu nisab dia wajib napa? Zakat, tidak harus kut, tidak harus apa? Padi. Meskipun beliau tidak ilzam, tapi beliau ngendikan gini, sama masih ingat ketika ngaji sama Gus Zofur, Pak Rosid kalau Mbah Mun guyon. Wong desa iku wis melarat, gegere nganti kaya akik wae. Mbah Mun nyontokno gegere macul nganti kaya akik gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman iku cengkeh joyo. Berhubung ora akut gak wajib zakat. Padahal kaya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun. Beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari bumi. Jadi Quran itu ngendikan laha maka sabat, berarti makna ning ngene, laha iku manfaat kedua nafsu utawa awa-awaan, semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka. Itu Allah mau ngendikan laha pakai li, napa?
Terus wa alaiha lan marat kiye kono maknane melarat maknane dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan. Niku bahasa Arabe mau napa? Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Makanya kalau dalam bahasa Arab saya kok ngutangi orang. Ngutangi itu memberi utangan ke orang lain. Itu kalau orang Arab ngomong ini, li ala Zaidin dainun. Saya punya uang yang di bawah Zaid. Karena orang lain tak diakan pakai ala. Wis rungokno ben kowe sampeyan takoki malaikat iso. Takoki malaikat iku li napa ala. Ya, jadi kalau saya mengatakan li ala Zaidin dainun berarti saya punya uang yang di bawah Zaid. Berarti ngutangi. Tapi kalau saya yang utang alayya li Zaidin dainun, saya punya utang kepada Zaid. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al-malu li Zaidin, harta ini milik Zaid. Enggak boleh dibahasa Arabkan al-malu ala Zaidin. Ya. Ya sudah gitu bahasa Arab. Jadi kalau da'a alaihi berarti negatif, no? Tapi kalau da'a lahu positif. Ya itu pokoknya apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sehingga di bahasa Arab itu Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya. Misalnya lillahi mulkus samawati wal ard. Allah punya otoritas mengendalikan langit dan bumi. Enggak boleh diredaksikan ala wahi mulkus samawati wal ard. Enggak boleh seperti itu. Yaitu kaidah umum ya. Tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian atau ada konteks lain yang itu tidak harus. Pun mohon pahami. Jadi Quran itu sering simpel menghentikan apa laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya manane ya sudah seperti itulah maka sahabat setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan wa 'alaiha maktasabat dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan. Ini Allah mau napa pakai laha sama napa 'alaiha, napa pakai laha sama 'alaiha. Ya begitu seterusnya di hadis. Sehingga perdebatan ulama kalau maknanya hadis itu termasuk itu. Jadi apakah alat takdiyah itu menentukan? Ya jawabannya iya, karena kalau rohiba misalnya seneng iku wong Arab darani rohiba berarti at-targhib fi sunnati Rasulillah, seneng sunai Nabi. Tapi sekali takdiyahnya itu maknanya benci kayak wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada yang benci aturan-aturan Nabi Ibrahim kecuali orang sing bodoh, illa man safiha nafsa. Kata setengah hadis napa faman rohiba an sunnati falisamin. Itu sekali alat takdiyahnya an diganti li, itu faman rohiba li sunnati itu maknanya seneng. Jadi itu bahasa Arab. Mun kalau terang dong ya. Ada 6 orang sing dilaknati Allah, termasuk az-zaid fi kitabillah. Orang yang menambahkan dalam Al-Qur'an, yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa melanggar aturan penulisan. Itu yang terkait penulisan. Kalau makna nambahi makna, kalau filsafat ya nambahi napa filsafat. Pokoknya apa saja sing keceluk napa mendamai. Sehingga dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita, yaitu termasuk dosa besar. Bahkan kalau Sayyid Abdullah bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ngikuti yang terlalu ekstrim lah. Pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Sayyid Abdul bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang kowe khusyuk terus santri mbok wajibno wiridan. Itu masalah itu cara konstitusi orang alim karena wiridan itu ndak wajib. Sehingga kadang wong beling yo luwih bener mergo ora tau wiridan, mergo pancen yo ora wajib. Cuma ya atine atos wong kok ora tau wiridan. Tapi sing jelas sing wajibno iku salah. Dalam konstitusi ulama itu salah besar. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi, kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban. Misalnya ada jenis kiai khusyuk senengane wiridan, santri ini diwajibno wiridan. Nah, kiai nengkek, santri ini wajib setrikanan kelambine. Kok isin di santri apa? Gak modis. Gak stylish lah, isin. Lah sing repot ketemu kiai zuhud, isin nanti santri ketok najis, senengane sing ketok dosa,
ketok zuhud, terus ketok kiri, senajan tuh ya kiri tenan, tapi wah, kan repot. Karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera. Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena nanti syariat ini akan kebebanan. Soalnya kok mendingin, semua wajib aku wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang arah kan berat. Ya wis paham ora wajib, wis pokoke ora wajib. Ya seorang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabuma lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya dalam Islam karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu kalau jamaah, saya mulai kecil di Mbah Mun ya padahal ngimami Mbah Mun separuh santri ya bubar, sing ngimami Mbah Mun gak wiridan. Ya karena ya tadi kiai ini rawani ngloroi wong ora wajib. Tapi ya tetap ngajak wiridan wong ora dijak eling pangeran, itu dijak eling pangeran, tapi separuh bubar. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Jadi kok nak maghrib di Mami Mustafa kesunatannya sing separuh napa bubar. Bila perlu 99%. Itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma lam yajib. Tapi orang boleh menuduh itu bukti railing pangeran. Itu juga nyata. Memang ya railing pangeran tenan sebubar-bubar gitu. Tapi memang berat. Apa? Kalau itu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan kiai itu tipikalnya kan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan ono sing wengkek. Stylish, carane ketunan ngene, carane kelambinan ngene. Wis pokoke mergo isin dene santri ketok desa. Ono sing repot sing kiai sing seneng zuhud. Santri maca ra oleh, santri kudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Napa? Berat. Sehingga mulai dulu itu masyhur itu kalau nanti cerita tentang mriki. Abdullah bin Mas'ud kok ana wong duha bendino. Wah disweping. Kowe kok nyanyi salat duhur. Maksudnya wong duha kok lakoni bendino berarti posisinya koyok salat disweping. Abu Bakar oleh para meneh pas ada hari puasa itu, puasa Arafah, pokoknya puasa pas puasa enggak wajib. Bojone iku mempersiapkan buka sahur. Iku kila iku sampai kudur-kudur iku bangsane cara saiki golongane apa iku. Alat-alat masak iku ditutuki Mbak Abu Bakar. Karena kamu menyaingi fardu. Napa? Menyaingi fardu. Jadi dulu ulama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ini bebannya malah berat. Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong railing pangeran terus diharuskan wiridan. Mulane jam geman kuwi muni wajib di bahasa Indonesia wae. Dadi kok nak ketemu Said Abdullah bin Husain sing aran Sulam Taufik, lho kok wajibno wiridan? Mboten wiridan iki harus. Sing aran ku wali kutub, sing aran Sulam Taufik wali kutub jenis Said Abdullah bin Husain bin Thair. Kula nu mboten pernah enggak baca kitab itu. Sampai sekarang yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kula ya ora seneng nek ana santri apa ya sing terlalu ra wiridan kula ya ora seneng. Nek ana santri wiridan terus kula ya susah. Biasanya santri sing mau mikir senengane terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukune salat ku 17. Kila 13 saya kena hafal. Ayo Mustafa lah, ayo ra hafal. Ayo rukune salat ku piro? 17. Ana sing darani 13. Kenapa ayo kan jawab spontan ya. Khilaf ulama iku 17 ambek 13. Ana sing darani 18 ambek 14 ayo. Kena apa? Ayo Mas. Apa? Lah yo opo bacane satu mbahmu. Oh, kakean nggih grup. Saiki sesat Mustafa iku. Kamen nggih grup mulane. Ayo kan 17 ambek 13. Mergo ana sing darani bijak litumakninati fi arkaan fi mahaliha al arba'i ruknan tabian sing sitok darani ruknan mustaqilan. Ngono kok ya bocah. Lha bocah seneng wiridan kan mau mikir, ngapalo 17 ya jajal 17 apal cepet. Lah aku wis wong alim sibuk aja apal ayo. Nomor 1 apa? Niat. Terus. Ayo jawab. Takbir apa qiyam sih?
Oh. Awak kan nggih, takbir apa qiyam sik? Nggih dihitung bareng, qiyam takbir, takbir qiyam. Telu, terus samane. Ayo waca cepet. Fatihah terus. Ruku terus. Tumaknina, terus. Tidal. Tumaknina, terus. Sujud. Wah, berarti ora tau ngaji, ora ono sujud. Sujud mesti dihitung tumaknina. Ya, apa juluse sing dihitung? Sujud tumaknina, terus. Julus bene sajudatan bahasa Arab ora iso. Terus 10. Terus. Gak terus hitung. Langsung sujud tadi lah dihitung langsung bene 10 terus lagi 10 loh. Julus tasahud akhir. Tasahud akhir, sholawat ning tasahud akhir. Apa? Salam wis piro? Misalnya ngono kan gak seneng bocah, ada wiridan kan. Jadi sing seneng wiridan itu perlu dicurigai, siji eling pangeran. Nomor loro pancen moh, hukume pangeran sing mikir ku ora seneng. Terus kelemane wiridan iku wong dikei hak menghayal karepe. Saya kepengen di bojo ayu, nu solusine kan ya wiridan. Kepengen sugih, nu ya solusine. Lah yang dia tidak tahu efek negatifnya adalah dekne ra tau eling Allah dengan makna yang digedaki Allah. Coba santri iku kon ngaji kon ben roh hukume Allah halal haram. Tapi mamen wiridan. Iso gak eling roh halal haram nah dene men wiridan. Gak iso. Aku serah kelakuane wong yo ora urusan suudzon nih. Wis kelakuane wis sing angel lunas, macam-macam lah. Jajal kisah kita warai hukumnya pengiran mau ngapalo rukune salat 17. 17 itu nomor pertama 3 iku urutane piye kira roh iku niat, qiyam, takbir apa? Gak niat sedurunge ngadeg sah terakhir. Ora sah karena sing darani niat iku harus bareng. Lu gosek lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ngadeg sik. Lah berarti niat mbek ngadeg ku dhisik. Ora tau mikir, nek ngono kok dadi ahli swarga ku piye. Mane masyhur ning masjid iku ana wong sekelompok wiridan ndonga ning pangeran. Sing sekelompok diskusi halal, Nabi posisi berdiri sulus. Nak zaut antarane rubu' ambek nisfun. Nak zaujah sumun ambek rubu'. Wes ra. Opo wae, Mbah. Pusing. Padahal hukumnya pangeran, apa? Ya jelas hukumnya pangeran. Saiki belajar hukumnya pangeran mbek wiridan dhuwur ndi? Oh, dhuwur belajar hukumnya pangeran sembrono. Allah ngistilahno wiridan niku mau kowe elingo pangeran. Tapi nek ngistilahno hukum yusikumullah iki wasiate pangeran. Wasiat itu barang serius apa gak serius? Serius. Man kalau di santri khusyuk wis curiga wis. Gak prospek cara kula wis. Mbah Mun nek santri khusyuk sering wiridan kok ngarep diseneni malah. Cung kowe nang seneng am jamaah wae ora tau sinau. Dadi malah diamuk ana santri sering jamaah kok ngarep. Jangan-jangan seneng kayak pelampiasan apa? Tapi masalah kowe wis ra kadung ra seneng sinau, terus ra seneng wiridan. Tambah elek meneh lah kan. Lah ya elek meneh ya ora seneng ilmu. Wis lawala wis lawala iku akhirat yo ora entuk, ilmu yo ora entuk. Tapi bahayanya senang wiridan di situ. Kadang-kadang mau menghindari hukumnya Allah. Gak siap deh nih, diterang hukumnya Allah. Ya mau. Jajal santri warai ini. Jong kan abar sholat mau coiki luwes siap. Jajal ngomong ini. Jong nak abar sholat apa lo? Sing rukun kundi, sing sunat di. Apa mana nanti ini? Sing sunat ayat iku piro, sing abad piro. Ah tabar aro. Ayo surat abad piro. Ayo mus nak iso. Tak kei duit saya. Sunat itu ono piro? Ono abad, ono hayat. Nah abad sing 7 baru. Bisujudis sahwi nak hayat ora terus tak kon ngitung ayo hitung sih hayat piro tak kei dhuwit saiki wakeh ora trimo 100-200.000 oh serang saya ngaji sing biasa nggo jalalan ngalor gitu lho gak siap wah sing hafid lah gak siap karena apa ya ilmu itu wis ruwet. Mulane kula yakin para kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama kanjeng Nabi ku isih sugeng, iku ambek wong wiridan, ambek wong ngaji ku Nabi gabung sing ngaji.
Kok ngaji ku mesti bener ya, mergo nerangno hukume Allah. Tapi nak ndonga, sekarang motivasi Anda doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini? Kowe kepen di bojo ayu lho, keinginan Islam mau keinginan kamu? Jawab ya, gak usah munafik. Keinginan kamu, kowe kepengen urip di dhuwit keinginan kamu apa keinginan Islam? Tapi wong sing mulang halal haram, bahwa anjing darani haram, babi darani haram itu keinginan Islam apa keinginan kamu? Keinginan Islam. Mulane tetep dua ulama tak jamin. Ngono ulama sing ninggalno nafsu. Awas gak namanya ulama. Lu ya orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. Coba aku nerangno nak niat iku fardhu ain untung apa ya. Cong nak salat ku niat ku fardhu, ngadeg ku fardhu bagi sing mampu. Fatihah ku fardhu. Keinginan Islam apa keinginan saya? Keinginan Islam. Tapi nak kowe eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu iku lho. Eling pangeran kok nyaur utangmu, kok nuruti karepmu. Ayo jawab. Lho gak usah wedi menyang kelakuanmu wis ngono, wis biasa wae. Mulane tobat ya lewat ngaji iki tobat. Maksudnya ya wiridan tapi wau sak kadare bariku belajar halal haram. Kandhane angel wong-wong. Wong alim tuh orang sing paling ngomong tentang keinginan Islam. Lho untunge apa jajal kaya kula niku jujur nerangno niat iku fardhu. Nek ora niat salate gak sah. Maca Fatihah fardhu. Nek ora maca Fatihah salate gak sah. Itu keinginan Islam. Tapi nek aku ndonga ya Allah, kula kepengin murid sing sopan, sing nurut. Itu keinginan saya. Akhirnya serukin aku duwi lu. Tapi ya lucu dek sopan itu ya lucu. Mulane kalau biasa ra sopan ada apa? Sopan. Dosa kan nggih sopan malah. Oh, dadi niku tason nok gawe-gawe wis bakate ora sopan wis terusno wae biasa wae. Ya saulang lagi ya. Wong kudu mikir. Eling Allah iku apik, tapi maknane eling Allah maknane ning gone ahlul ulama iku eling Allah eling sak ketentuannya. Misalnya kayak di bojo cerewet. Terus donga ya Allah mugi-mugi bojo kula niku dados wanita ingkang shalihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditetir di bojo shalihat iku ana aturane. Misalnya terus eling at-thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna. Pokoke walhasil yo eling lah terus al-khabisatul khabisina al-khabisuna al-khabisat wa thayyibatu lit-thayyibina thayyibuna lit-thayyibat. Iya Allah gawe aturan bojo shalihah iku pantese sing lanang yo saleh. Akhire mikir mboten sidorian Gusti. Ini sementara niat ini saya batalkan. Saya tak soleh dulu. Baru nanti setelah saya soleh, jenengan yang harus ngikuti aturan. Jenengan berjanji yang thayyib harus dapat thayyibah. Akhirnya kan gak banyak nuntut. Kowe kepen di anakmu alim, soleh, hafal Quran. Terus kowe kudune nuntut. Lah aku iku ngapal ya ora tau zaman pondok beling kok kepen di anak soleh. Iki wis sumbut ta ora? Akhirnya mikir, Gusti saya dulu tak soleh dulu, tak hafalkan Quran dulu baru ndonga anak. Tapi ini kan enggak. Kowe goblok trauma mbek goblokem anak mbok plekotho dadi wong pinter. Lah ini sebetulnya dendam apa kuwapok melarat terus anak mbok peksa dadi sugih. Wong sing ngapok kowe kok anak dadi korban. Iku keinginan apa keangkuhan? Jadi wong kudu mikir, tapi nak hukum itu tidak seperti itu semua. Lan kula nak mbek wong alim hormat. Ya donga sak kadare, jenenge wong njaluk pengirane sak kadare. Yang nomor 1 ku eling hukume Allah. Ya mau. Ketika ada diskusi ilmu nerangno faraid misalnya, di pojok masjid nerangno faraid. Nak ana mayit mati, iku umun bagiane subhanahu. Nak kowe mojok donga, jajal takoki, kenapa kok donga ngantos nangis? Utang kula kuwat. Kita udah siap kabeh. Mergo aku wis ngerti kelakuanmu mesti seneng. Nah, wis ora ngono. Ya tapi tetap donga, tapi ya sak kadare. Sak kadare wis nganggo donga sapu jagat wis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lan kula niku fanatik ambek ilmu, kula fanatik. Sing nganti kula ketemu pangeran fanatik. Mergo ilmu itu menjangkau semuanya. Dan ilmu itu juga sing bihi yu'badullah, dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu Allah ditaati. Tanpa ilmu itu enggak bisa semua sudah. Coba kowe misale ndonga ya Allah kula kepengin dadi wong sugih, sing barokah, sing manfaat.
Pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? Nak sugih gelem zakat, lho ki roh bab zakat. Wong bab zakat ae. Ora roh kula kepen di bojo ayu sing nurut. Lu nurut kowe dalam keadaan goblok. Berarti nurut ning kesesatan. Bojo kok ora mikir. Keliru meneh. Ayo, wen roh raimu nak bau bener. Bakate bakat maksiat pancen. Tapi nak kowe nganggo ilmu. Aku iku pantes untuk bojo salihah ta ora? Ngaca. Aturane Allah nak at-thayyibat li thayyibin utawa nak salihah lis salihin. Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Wis ra sedo donga mengke riyen Gusti, salihah mengke riyen tak saleh riyen ngono. Thayyibat mengke riyen tak thayyib riyen. Akhirnya belajar. Senengane mendonga ad-du'a mukhul ibadah. Donga iku sumsume. Itu hadis aja iku tok tolabul ilmi fardhotun. Fardune ra dilakoni kok amen. Bocah ora karo-karuan. Jadi, tapi kan mesti rahasia kan? Lho soal kowe ngaji ini semangat yen golek ilmu nakalan, moh mikir karek ngrungokno. Engko nek ra paham rekamane diunekno nek. Iki pecundang golek ilmu ngene iku golek ilmu pecundang. Golek ilmu tenan ya aku. Nek ra paham nganti nangis. Lho kula maca kitab ra paham nganti nangis. Nek utekku ora cukup, perangkatku ora cukup kula nganti salat hajat ya pangeran. Supaya paham. Kowe kan gak golek ilmu sing ringan, carane yo ngrungokno. Maknani dhewe ra iso, maca dhewe golek sing ahli. Wes teko ning majelis. Gak iso ya dibaleni meneh. Nek gak paham wis wa alam. Opo ya go lucu-lucunan zaman akhir cukup lah cukup. Tapi jenenge gak golek ilmu kang ngono iku. Apa ya mau pecinta utawa apa ya pokoknya ya darane pecundang kok elek temen istilah pokoknya ngono ya tadi eling-eling ya jadi Kanjeng Nabi nate rawuh teng masjid posisi beliau masih berdiri ada sekelompok sahabat yang berdoa ada sekelompok yang diskusi halal itu ada di Muqaddimah Ihya ada di Muqaddimah kitab Majmu' ada di beberapa kitab hadis ada terus Nabi berdiri sempat ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah berkehendak yang mengabulkan, kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan. Tapi kalau ini diskusi ilmu dan itu pasti benar karena yang untung Islam coba. Ketika seseorang ngomong zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial. Narkoba juga merusak tatanan sosial. Ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba. Sementara dongo ngomong kepentingannya dhewe terus. Ya ora kelase wong donga mbek wong mulang iku cara derajat ya ora kelase. Ngandel aku to bocah kandhanane kok angel. Wong mulang tuh orang yang berhasil mentakbihkan apa yang ditakbihkan Allah, menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan. Misalnya Allah nyifati zina bi innahu kana fahisha. Itu buruk sekali. Wa sa'asabilan dan merusak dalan keman. Merusak tatanan. Terus si wong alim mau mulang zina bahaya. Wong lali anak keluarga katut babon, wong nasabe gak jelas gara-gara katut babon. Narkoba yang ngono bahaya, wong dadi mabuk, kecelakaan, pembunuhan rata-rata sebabnya narkoba. Ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah. Sementara ke mojok gayamu khusyuk, Gusti kula melarat buasen Gusti. Jare malaikat wis roh. Mane paringi sugih Gusti. Coba itu egois ndak? Coba jawab saja, itu egois ndak? Egois. Nah kalau ini dia dongane ngene, Gusti saya ingin ini Islam itu kuat. Donga ngono ora nganti suwe, syaratnya kuat ngaji dulu. Paham apa syaratnya kuat? Ngaji akhirnya gabung sing ngaji. Paham ya mulane kula suwun donga iku ya sak kadare. Sak kadare iku maknane porsinya di bawah thalabul ilm. Aja kok terus ra ndonga kowe sombong. Sekere ra ngalim ora tau wiridan tambah sombong meneh. Apa meneh tambah wis ra tau wiridan ngaramno wiridan malah lucu meneh. Wis ra tau wiridan ngaramno. Cuma ana untunge. Kenapa ndak wiridan? Kan menurut saya haram. Dadi rontok enteng ya wis. Tapi ya lucu wae. Wong eling pangeran ora oleh ku madzhab apa. Wong eling pangeran kok gak oleh ku aneh meneh malah. Madzhab ku ora sekedar salah tapi aneh. Wong eling pangeran kok gak. Nah aku kan gak nertibno wong eling pangeran. Carane eling kudu di tertibno. Gak cara gampang ngene, kowe eling Pak Jokowi utawa eling Pak SBY utawa eling Pak Harto. Terus mau eling ngene tok iku lucu gak? Misale aku eling mbek Pak Jokowi apa? Wong Solo. Iku Pak Jokowi ra bangga.
Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan, sing dilingilah kan bangga. Mergo sing dilingi prestasi ini. Misalnya Mustafa tak ilingi, kowe eling Mustafa eling, wonge nak ngaji kok ngarep wis tuwa nak ngaji turunan, mangkel gak kowe? Mangkel. Kowe eling rohene eling, wonge gedut nak ngaji bapak murah pokoke guyu banter. Kan mangkel. Tapi nak dieling-eling dari sing apik, kowe eling rohen. Wah iku minasabiqinal awalin. Wah. Kan keren apa? Mustafa minasabiqinal awalin. Padha terus kerene apa? Misale Allah mbok eling-eling mau prestasi, Allah iku nuruti kowe iku kepengin dibojo ayu, kepengin di omah apik. Allah kok bojak bakas. Cara bocah Jawane, cara bahasa gaule bojak bakas barang-barang sing cemen apa? Makanya Allah itu kalau nyeritakan zatnya itu yang keren-keren. Aku sing gawe langit bumi, gawe srengenge. Misal masa Allah sing gawe bojone Ruhin. Itu kan yo keren tapi kan terus gak gaul lah maksudnya. Paham tak maksudnya? Jadi eling pangeran aku kudu ditertibno, maksudnya dengan sifat sing keren. Lah ya bayangane ngono, wong eling manusa wae, wong seneng nganggo sifat keren. Iku mulane disebut walillahil asmaul husna. Nek eling pangeran nganggo sifat-sifat sing agung. Walahul matsalul a'la fis samawat. Allah itu punya sifat-sifat sing al-a'la sing sangat luhur. Terus Allah mbok sifati mo. Kenapa ke sugih? Wah aku tahu. Iya aku ndonga terus ben sugih. Mulane dituruti pangeran di donya akeh. Donya iku barang sepele. Tapi nek kowe ngomong ngene, Indonesia itu negaranya tertib. Barokahnya masyarakatnya menjauhi perzinaan, menjauhi narkoba, dan itu karena didikan agama. Kan keren, Allah mbok sebut dalam konteks besar. Nah, orang alim tuh orang sing mentakbih apa yang ditakbihkan Allah. Iku Allah ketika sifati zina piye? Innahu kana fahisha, sangat buruk. Wasaan apa? Sabila. Pembunuhan juga gitu. Siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak maka diancam neraka gini-gini. Ya jelas ya kula suwun ya, pokoke wong kudu seneng ilmu. Sak ndure seneng wiridan. Ya tetep wiridan kowe. Wis ngaji ora wiridan ora terus dadi apa. Dadi toreko lae sak ngisore ngaji. Tetep maksudnya ya toreko iku nganggo napa? Ngaji. Ora kok terus kula kepengin jenengan seneng kula mboten penting. Sampeyan seneng kula ora penting. Kula kepengine senengi pangeran, ra sampeyan senengi. Senengi malah ribet. Senengi amen sowan malah ngel-ngelu wong. Sowan Yayu pas ngaji tak kandhani, sowan Kiai nak ben barokah iku pas siji ya kiainya sudah milik publik, suasananya ngaji. Lah nek sowan maling terus suasanane keng jam pinten rawuhe. Sehat napa mboten? Gak sehat gak kelar rene aneh-aneh ngono. Mesti takokane iku barang-barang ra penting, napa? Nak kurang pegawai malah takok, "Tem mriko musim pundi? Musim napa niki? Musim tembako." Malah kadang takok, "Niki nembe musim napa? Musim hujan." Ngene kiai ape dudusan apa cerita mesti ra penting, pokoke tema-tema ora penting. Aneh-aneh. Lha kiai ujak bakas ngono iku. Serepet. Wong enak seneng kiai ya napa? Ngaji. Liyane iku gak penting. Kecuali ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya 10 tahun pisan niku kadang-kadang. Kok suwi temen Gus Ben suwi lah. Masih sering ngaji, liyane iku sak sepate wae apa? Adian sahabat Nabi nggih. Kenangane kuwi ngaji. Ya sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya enggak sowan, itu yang salah paham orang. Sering ketemu Nabi sebenarnya suasananya ada sowan, ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rileks. Ya gojlok-gojlokan rileks terus. Kadang ya dijak bodoni barang mbek sahabat-sahabat. Lho kula tak critani Nabi dijak bodoni sahabat ki nate. Tapi Nabi kan gak mungkin nglalosno bodoni. Tapi Nabi nek ana sahabat sing bodoni ya biyen ora Nabi kan ya rada salah pantes wong ora Nabi. Dadi Nabi nate cerita Dajjal. Sok ben wong kelaparan kabeh ning akhir zaman. Kelaparan kabeh. Kabeh butuh mangan, kelaparan, kehausan dari Nabi. Wis bahayane akhir zaman. Ya ana sahabat sing astagfirullah gawat itu. Pas iku Dajjal teko. Iki jare Kanjeng Nabi itu dawuhe Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nah, kue gelem minumane Dajjal, gelem rotine Dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan Dajjal neraka adalah swarga, nek dikatakan swarga adalah dadi Dajjal iku nggawa neraka mek swarga. Sebab piye carane karena sak takok. Kok ngono takok. Lah kowe Dajjal tapi kok takok. Kecuali ke putune takok. Lha carane nggawa piye? Lho kuwi putune tapi kok tertarik bakas apa?
Dajjal. Ketoke kok kangen men takok. Wes akhire sahabat do nangis kan. Nabi ku ya rileks, tenang ae. Nak Dajjal teko, iki dawuh Nabi kula apal hadise. Nak Dajjal teko kok aku cek urip, aku cek sugeng. Fa ana hajiju. Aku sing lawan Dajjal. Kowe tenang ae. Iku jenenge pemimpin sedaya. Tenang ae. Nak Dajjal teko, aku cek sugeng, tak aku sing lawan. Kowe kan gak level wis. Nah aku wis gak ono fawau khalifati angkum. Allah engko sing ngurusi Dajjal. Ono sahabat kok nguri, rada bedu ya sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Maksudnya mbok ngeten mawon dineku. Kalau tak mangan rotine Dajjal. Gue tak obe, tapi aku tetep iman. Bariku tak bodoni. Wong Dajjal mawon. Maksudnya wong Dajjal mawon. Modoni Dajjal kan mboten dosa. Tapi akhirnya guyu. Nabi udah dicerita kiamat wis dahsyat ngono. Gara-gara selingan mau. Jadi sudi Nabi. Mesti ku nak dalam keadaan si sahabat ini wis mikir ad-darurat tubihul mahdurat. Dadi mantek apa kaidah usul fikih mantek. Ngeten. Niku kelaparan banget tapi kelaparan banget ngeten mawon. Kula nak dirayu Dajjal sing mangan kudu kan syaratnya mangan kan paketnya kudu kafir, ngafiri Allah, iman mbek. Kula tak muni yo, tapi kula bodoh nih. Wong Dajjal mawon. Guyu akhirnya Nabi. Jadi cara Jawa sono-ono ae kuwi. Jadi jangan kira Nabi itu terus wong sowan niku mboten, maksudnya iku ya sering ketemu tapi tidak sowan karena Nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di Sufah itu teras masjid. Kadang Nabi hanya ngendikan Abu Bakar sama Umar. Terus sahabat do cerita macam-macam zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu nah cerita lucu-lucu kan. Kowe yang dhisik sing ngeflek nganti nuatku ngono. Oh ora aku kowe sing marah-marahi. Wah terus fayak khuduna fi amril jahiliyah fayat hakun. Mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa. Terus Nabi wayat hakum mimayat hakun. Nabi akhirnya ikut tertawa. Ya rileks gitu. Jadi orang kok terus sowan ning daleme Nabi ganggu suasana keluarga, istri, anak itu ndak, ketemunya di Sufah itu di teras. Jadi akhirnya Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam. Makanya la tadkhulu buyutan Nabi illa ayu dzanalakum. Jangan sowan Nabi kecuali dapat izin karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga. Tapi kalau keluar beliau milik publik. Maksud disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Mereka sabar menunggu Nabi keluar terus Nabi keluar di teras masjid, ya sudah kalau sudah di teras masjid berarti milik publik. Terus mereka tanya-tanya, diskusi. Terus Nabi ya guyon, santai. Termasuk ketika cerita Dajjal mau dinyang. Kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah, kenapa kita tidak makan saja dulu? Bariku Dajjal tak bodoh nih, tak pusi. Kan ngapusi Dajjal Nabi. Akhirnya difekihkan, piye hukumi ngapusi Dajjal. Jadi ya riang, jadi dhisik ku ya riang yo rileks. Ya karena tadi ya Pak. Ya karena tadi memang kesalahan sahabat itu ya rileks. Tapi itu saya ulang lagi itu di Sufah, bukan di dalam. Di mana? Di Sufah. Di Sufah itu teras masjid. Itu Nabi kalau sudah di situ rileks sekali karena ya sampai macam-macam sampai pertama di syariat none celono ngerti ke celono ya sarawil itu celono ya gara-gara itu Nabi bening masjid terus wong kadang sahabat keturun terus yufdi farjahu ila sama. Nabi itu kocong katoan cung Nabi Ibrahim. Nak posisi turu aja ngene-ngene sing yufdi farjahu ila sama. Ya tentu kowe ora usah bayangno Nabi roh ya ora. Nabi ku ya ora pirsa detail tapi ngerti arahe. Tentu Nabi tidak berso itu, maksudnya tidak berso auratul rojul tidak berso, tapi tahu kelakuan ngono iku akan menjadikan yufdi farjahu ila sama. Terus Nabi ngetikan misalnya layat taki wahadum kada, layanum wahadum kada. Akhirnya semenjak itu disyariatkan celana besar-besaran sampai Nabi ngetikan sarawil itu libasu abikum Ibrahim karena pertama penemu celana itu Nabi siapa? Ibrahim kalau dalam khazanah Islam. Makanya terus ada wong Arab itu ya jubahan, ya sarungan, bariku ijek celana. Terus adatnya kiai-kiai kuno juga pakai apa? Celana. Maksudnya menurut saya buatan sempak ya memang celana. Jadi lebih apa ya? Lebih astar ya, lebih yang ditutupi lebih banyak. Jadi Nabi itu rileks. Lagi-lagi itu menguntungkan Islam.
bakas aurat nguntungkan Islam, bakas halalnya nikah nguntungkan Islam, bakas ngeritik zina nguntungkan Islam. Sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya, tentu baik. Kalau baiknya sih baik, tapi enggak kelasnya dibanding sing mengajarkan halal haram ya. Tentu baik tapi enggak kelasnya, seorang tidak kelasnya dibanding sing ngendikan apa? Halal haram. Kan terbuk simpolo dhewe. Donga ora penting, cangkemmu sing ngomong ngono sapa bocah kok. Bocah kok angel temen benerno kowe. Angel nerangno wong bidul kok angel. Senengane nyimpul, ngaji ra paham kok. Amit-amit tenan nang saiki. Ya tapi resiko dadi tokoh wong do nyimpal aku kadang aku sing duwe narasumber ra paham ngono kok terus do nyimpul paham. Ada bingung. Tapi swakana amruhe kodarom medu, pangeran kersane ngono wis. Serepot-repot. Tapi ben ngono, sing rame-rame dunya. Lu ngaji ora paham tapi senengane apa? Nah, misalnya terus jadi doa itu enggak penting, sementing ngaji. Kowe ngaji ora paham. Wis ora usah simpul, wis pokoke mau ngaji mau rungokno. Mau ora paham setel meneh. Wis ngono ae bar ku ya wis, ora usah nyimpul wis bar wis. Ribet kemarin. Ya oke milih ya dadi eling-eling ya karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan Islam. Keinginan Islam itu tentu apa? Ingkarul mungkar, mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu. Misalnya barokahnya nikah. Orang jelas anaknya siapa sehingga yang berkewajiban nafkahi siapa? Barokahnya nikah, ini istrinya siapa? Yang wajib menafkahi siapa jelas. Tapi kalau zina, ini anaknya siapa gak jelas. Istrinya siapa? Maka terjadi kekacauan sosial. Nah, akhirnya Islam itu bangga be wong alim perkara nih. Dia yang bisa menjelaskan hikmahnya Islam mengharamkan zina, mensyariatkan nikah. Lah nek wong donga kan gak terus mojok Gusti kula nyuwun bojo ae. Terus kan bojo ayu ku piye? Kan sing untung kowe tok umpama disembadani pangeran sing untung kan untungnya Islam apa? Beda dengan penjelasan pentingnya nikah, haramnya sifah atau haramnya terus kowe nerangno, oh barokahnya nikah. Zainab milik siapa jelas, Sri milik siapa jelas, anaknya anak siapa jelas, kewajiban nafkahnya kepada siapa? Coba kalau perzinaan, anaknya siapa enggak jelas. Wong sing ngurun akeh. Iki anake sapa ya? Nak delok keriting anak iki tapi didelok iki kan dadi bingung. Kok keriting tapi mripate kok mirip iki, tapi nak irunge kok mirip iki. Apa hasil kombinasi? Wah, bingung. Iku ahli DNA we bingung kan pusing. Nang kok nek lahir sing tanggung jawab kelahirane iku sapa? Jadi zina iku ruwet. Lha iku sing nerangno ya sing ngaji. Sing sitok men egois bakas dirinya ya ora kelas dong ya awas kena mbok simpul to cara Gus Pak donga ora penting buahmu sing ngomong ngono wis apa senengane hok bahkan ke grup apa repot angel nerangno kowe angel muga disepuro pangeran gak disepuro ora apa-apa kelakuan ngono ora paling mun kok terusno ya pokoke ngaji ge pokoke nomor 1 ku napa ngaji piye ngaji ku dadekno ilmu iku pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga mboten kan nomor dibakas ilmu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq baca itu menjadikan dan ketika Allah mengenalkan sifatnya sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa allamal insana ma lam ya'lam jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu dari tidak tahu ditahukan. Jadi ora ono niku surat Iqra pertama aja bawah doa ibadi ora ono iku nomor sekian. Yang pertama dikenal apa? Allamal insana malam ya alam. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti. Jadi agama ini hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu. Ya pertama juga urusan apa? Ilmu. Mane ngaji, gua ya lah ngaji. Nggo kitab, nggo pulpen, nggo rekaman. Wah itu sudah sesuai perangkat ilmu. Kudune kowe wis ngalim. Kurang apa nih?
kitab gowo, pulpen mbok go rekaman, ngaji mbek wong alim, kurang apane sih? Enggak ada masalah dalam sehnya. Berarti masalah ada pada siapa coba? Loh, umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya, ini kan tidak ada masalah. Sopo sing ora Mbah Mun aku murid Mbah Mun. Sopo sing ora Kiai Nur Salim roh kabeh. Kan tidak ada masalah dengan sehnya, ini masalahnya dengan siapa? Nah aku ini masalahnya pada saya Gus, berarti ke catawaduk tenan sampai tenan. Soalnya sing salah aku. Tapi gak gitu ora gitu. Tapi perangkat golek ilmu kowe wis cukup, wis go kitab, go pulpen, go rekam. Kurang apane aja, kok nganti ra paham kurang apane aja. Kitab yo karangane wong top tenan. Saya ndak pernah ngajar kitab yo ngabal-abal. Kitab sapa sing ora Ibnu Hajar Al-Asqalani niku gurune Syekh Zakaria Al-Ansori. Dadi murid dekne dadi Syekhul Islam. Dadi Syekhul Islam ning dunia fikih jenenge Syekh Zakaria. Iku gurune jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Sing ngarang kitab sing tak waca kurang keren ya. Ngaji kitab sapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wong di wong pleret wong diraro. Pleret bedukan ya ora roh. Al-Asqalani ku ngono. Asqalani daerah Al-Ardhil Muqaddasah, daerah Palestina. Tapi uripe teng Mesir. Nggih nate teng Mekah teng Madinah. Wis kurang apane aja. Jalalain dikarang Imam Suyuti, masuk Mujaddid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin. Kitab Jalalain niku dienggo disertasi doktor ning endi-endi. Di sing iso Jalalain niku mesti gelare doktor tafsir. Kuwi mbutino nggawa ngalor ngidul. Golek gon kok ngarep. Kurang apa nih jajal. Ya mau wis go Jalalain, cek go pulpen, rekaman. Mestine pinter kowe mbok ulama dhisik. Ulama dhisik kan gak gawa rekaman. Berarti kalah sak kelas apa? Ulama dhisik nak ngaji gak gawa apa? Kudune pinter kowe. Kok iso pinter ulama dhisik sebab apa? Mergo wong dhisik gak tau gawe grup. Oh, nah. Ngaji ra paham. Ngaji kok amen nggih. Masyaallah ya Allah, samit amin. Men kenalan wis. Serapa apa zaman akhir wis. Arasane silaturahim. Mempererat tali apa? Repot-repot. Ya sing jelas iku kula kulinakno nggih aja disimpulno. Mergo kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini ya, beda ya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya termasuk Lirboyo, Peloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik. Tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal. Kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak. Hadisnya Nabi butuh penjelasan. Karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna. Tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Loh itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Kowe gak sekedar pernah menipu, rizkimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah, rizkimu kok bodoh nih. Kowe kok laisa minna nih entek ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumah Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering enggak pati hormat sama ma'athirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan, misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga. Dalam hal yang kita tidak cocok, yang kita cocok ya cocok. Kayak tadi misalnya
Sayyid Muhammad tuh kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa, dalam hal yang sama, dalam hal yang sama, karena mereka bermanfaat. Ya misalnya nyuwun sewu, misalnya pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang enggak berat. Tapi kalau yang desa-desa yang pengajian gede, 2 wulan atau 3 wulan, oleh door to door itu. Nganti agar wong dijaluki napa? Sebab. Padahal kampung situ enggak butuh pengajian besar karena wong butuhe jek mabadi fikih. Lah lha apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Ya seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci, karena ya ada sisi baiknya, misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya, saking pundi mbak, saking mriki. Sebetulnya ini murni hakul jar, karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng Ruhin roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagungan mbek wong ayu. Lah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sak karepe dhewe jenenge nyimpulno iku sak karepe. Di saya ulang lagi ya, ini sebagai napa? Kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sadri, napa? Salimus terus selamat dadane. Kalau hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu, dalam hal itu. Ya misalnya gini, nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda, kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang ngeritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, napa? Misalnya gini nyuwun sewu ya. Saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini. Baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang enggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya. Karena orang enggak bisa mengakses karena enggak. Yang terkenal punya sisi positif yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin diniyah. Tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Yaitu bawaan manusia plus Sallallahu Alaihi Wasallam, didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh saya termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda. Ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok mbek Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok mbek Imam Sakhawi. Nek ketemu mbok takok mbok. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling enggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya, atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia itu lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya, meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya enggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab, ya baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling ngeritik. Ngeritik karena tadi, nak cacilik langsung ngapal lo, kadang najis gak roh, sopan santun. Yang fatalnya lagi kadang akidah Ahlussunnah wal Jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak Ahlussunnah karena gak pernah dikenalkan Ahlussunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa? Hafal, kemudian orang tuanya niat benain akidah Ahlussunnah
Ada yang sebaliknya, dibelajarkan ahli sunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin deh. Nek isu teke tuwek-tuwek ngene iki kan. Kowe gelem mesti ngapal Quran store wae aku. Nak rawat ini di akhiri wal asri. Amma yatasa alun anin nahfil azim wa apa. Innalil muttaqin. Kalau sering nampa setoran wong tuwek-tuwek iku lucu-lucu. Wong tuwek-tuwek sing ben mati husnul khotimah kadang Gus kula wis tuwek Gus tapi kepen setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata rong juz wis nyerah. Dereng enten sing langkai 2 juz. Kadang nyerahi wis setruk, kadang yang mati macam-macam lah. Apa ya uteke wong tuwek iku beda. Padahal maca. Tapi saking gelam jare piye? Dadine lafate ku aneh. Mau menak maca fam bajasat fan jasad. Oh. Bulan. Wasama idatil khubuk diwaca khibuk mbah. Aduh. Sebah lereni mbah teman pusing kula Mas. Dadi duwe khayal dhewe apa? Ya seorang lagi ya kita tetap tiru keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mukmin ku salimus sadri napa? Salimus sadri. Sehingga niki tenan kula maklumatkan. Kula niku hormat. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat. Saya dengan siapa saja dengan Ustadz Abdus Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya ngikuti yang tidak terkenal ini tak hormati. Tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja. Fitilkal khoslah. Ingat-ingat apa? Fitilkal khoslah. Tapi jangan semuanya ndak. Kita semua dididik Rasulullah salimus sadri apa? Salimus sadri. Begitu juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimus sadri. Napa? Salimus sadri. Fal mukmin salimus sadri. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan. Misalnya orang Jawa Timur, saya suka dari segi senangnya Kiai. Tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur. Meskipun yang senang saya lah. Ojo berlebihan. Karena kalau berlebihan senang Kiai terus sering sowan. Kadang anggaran gue belanja digo sowan. Sebenarnya saya bukan ngeritik sowannya, sehingga anggaran belanja disalamno template itu terus aku hukumnya iku piye. Lho kadang ngene tak takoki kan sowan aku rombongan bis tak takoki. Lho lari-lari mboten sekolah, mboten napa-napa Gus, yang penting sowan kiai. Lah bocah kok diajari. Lah ngono iku rombongane kadang 3 dina, berarti borote, Bro. 3 dina. Jadi saya ngeritiknya itu dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita seneng, tapi kaifiahnya kadang tidak cocok. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kalau jenengan ini seneng ngaji ya seneng, tapi tetap sama tak kritik. Karena tadi wis gawa 3 perangkat kok gak paham. Wah, nih wis gawa kitab, gawa pulpen, gawa rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa. Tapi kok ilmunya jauh ini ada apa ya? Ya jadi kalau suwon kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kulo hormat sama semua tokoh-tokoh hormat. Kulo sama acara-acara besar ge kulo hormat. Cuma tetap kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang tuh enggak terkenal, ada orang yang berjuang enggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh syiar. Terus saya sama tokoh-tokoh DPR itu ya akrab. Ya banyak yang di saya sering ketemu saya ngaji. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik. Mereka mungkin yang ngeritik kita enggak apa-apa tapi hormat. Jadi eling-eling ya. Ini dawuh saya Imam Sa'roni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawuh Imam Sa'roni. Kalau Nabi ngendikan laisa minna efitilkal khoslah. Bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Well, kalau makna sebenarnya kan laisa minna orang itu menjadi murtad. Ora termasuk golonganku wong sing tahu bodoni. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku.
Lha nek iku tenan maknane hakikat, sing umate Nabi sapa? Semuanya pernah bodoni apa sering? Sering. Kadang rezekinya ya dari ya nyuwun sewu, koyo kebanyakan maklar itu rezekinya dari apa aja. Gak bodoni kira-kira payu. Misalnya ke jujur, maklaran tanah ning Kulon Progo sing ape sing tinggo bendara kok. Apa melok apa kabupaten niku? Kulon Progo. Pak, tanahnya tak tuku, lah didamel napa? Weh, kula damel pertanian to mriki prospek. Padahal niate iku iki ape dadi apa? Bendara. Dituku rega murah. Misale temen ngene, mugi jengben dadi bandara, Pak. Mung jengben regane larang, mumpun dereng larang kula tak tumbas, Pak. Gelem ta ora wong iku? Misale jujur ngono. Misale ana wong sponsor umroh. Ayo umroh ning Rasulullah. Ben aku sugih, mergo nek ana umroh aku sugih. Gak payu umroh. Tapi nek muni ngene, wong kudu kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo umroh. Mandidi, sing jujur mek sing rapati jujur. Enggak jawab bae kira-kira wae. Mandidi. Lha iku misale terus hadis laisa minna iku maknane apa? Tahqiq kabeh. Jadi saya ulang lagi ya, jadi aja kulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko. Karena tadi konteks fikih itu jelimet konteks fikih itu tadi misalnya ada orang alim soleh ketemu perempuan cantik. Bawaan tonggo takok. Ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi. Nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berobat kan nazarul ajnabi ilal ajnabiyah pengecualiannya kan apa? Muamalat, berobat, syahadah, ya ada beberapa lah. Tapi terus nyimpul loh, oh ternyata jagoan mbek wong ayu iku oleh. Dan justru wong alim nyaman nak jagongan mbek wong ayu di depan umum. Nak wong ra alim kan malah seneng nak dhewean malah keliru dul. Kowe nak duwe tangga ayu ajane malah lumayan jagongan di depan umum dul. Mergo Nabi malah pantangane layak luwan narojulun bimroaten ora. Ojo ning nang dalan Pak konangan wong ayu malah sing apik sing di depan umum. Mergo ora ngarah macem. Ayo ke jagongan mbek wong ayu ning perapatan di depan umum ambek dhewean berduaan apik ndi? Gak usah takok apik elek ndi. Musa-musa wong salah paham iki repot. Elek sing dhewean, malah apik sing umum. Mergo Nabi pantangane layak luwan narojulun bimroate. Dong ya. Apik ndi? Elek ndi? Ya kan ya sok nak ketemu dajjal bodoh iki apa? Rotine apa? Rotine entekno terus ombene entekno terus nak kon kafir. Grah ngono. Terus nak muni, "Lha iki rotiku wis kadung mbok pangan, rotine pangeran." Bocah ora tau ngaji tauhid ngono. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita hormat. Cek terkenal, cek ora terkenal. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus ngeritik. Tapi jangan kebencian. Saya ulang lagi jangan. Karena kalau nggak ada ngeritik repot. Kayak tadi, saya yang ketermaksa ngeritik wiridan. Mana ada orang soleh ngeritik wiridan? Tapi harus saya ingatkan sebagian wong eling pangeran itu sebenarnya eling nafsunya dia ngajukan proposal kepada Allah. Gayanya wiridan tapi sebenarnya ya itu tuh. Lah nek ini seneng Allah tenan dijak bakas halal haram kan suka. Mergo iku ketentuannya Allah Subhanahu. Malah kadang mending ngene, ngaji halal haram ora penting, sementing ndonga. Mergo ndonga mukhul ibadah. Ndarane ngaji ra penting kok sarap, ngaji kok ora penting. Jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang alim harus ngomong. Akhirnya kita proporsional. Ya ndonga iku sak kadare tetep di bawah ilmu. Saya ulang lagi di bawah jadi ngamane ndonga bar salat wapalane akeh. Bareng takoki rukune salat yo sak kiai takoki. Kowe bar salat wiridamu akeh, bareng takoki rukune salat piro? Mikir, tak warai 17. Ana sing darani 14, sing ilang apa? Mikir meneh. Padahal bar salat wiridane ya dadi sing ngitung piro hen 13 iku menjadikan tumakninah 4 sebagai paket sito. Dadi rukuk maat
tumaknina. Sujud tumaknina. Lah yang satu ngitung tumaknina itu menjadi rukun sendiri. Maka ditambah 4 menjadi 17. Terus ada ulama yang mengatakan 18 karena mewajibkan niatul khurud minas sholat. Jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat. Karena takutnya kalau nggak niat keluar dari sholat dia apa kenalan mbek pinggire. Assalamualaikum jenengan namine sinten kan repot. Ya ada lah mereka. Lho iso wae saking ya kuwatire gawe grup. Jadi saking sering ini kenalan muni assalamualaikum niate iku kenalan. Jadi ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat, maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat. Karena biar fair, karena ketika takbir niat masuk sholat. Karena kenapa? Yang bisa membedakan kalimat-kalimat thayyibah dengan yang lain adalah niat. Coba kita kaget sama orang, Allahu Akbar, wah Merapi saiki metu apa gimbale. Kita kaget apa-apa ya bilang Allahu Akbar. Supaya membedakan kalimat Allahu Akbar untuk ta'ajub, untuk kagum dengan sholat, maka Allahu Akbar diniati. Begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan gawe grup. Paham ya? Nak ra niat khawatir niat kenalan, maka harus niat. Paham ya? Alhamdulillahil mizan wa arsyadani